Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Swinarno Najamuddin. Oke, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya menulis HTML, gitu ya. Nah, oke, di tampilan slideshow ini yang saya tampilkan di sini ada contoh ya. Sebelumnya untuk struktur dari penulisan HTML itu kita harus menuliskan pembukaan HTML, kemudian head, kemudian title sebagai judul dari websitenya. Jangan lupa nanti ada penutupnya, kemudian ada head juga ditutup, penutup head gitu ya. Kemudian body. Nah, nanti di dalam body itu, jadi gini ya, tadi title atau bagian head. Saat kita membuka browser, itu biasanya ada bagian kepala dan bagian isinya atau kontennya. Nah, bagian kepala itu nanti diantaranya yang ada di antara tag head pembuka dan head penutup. Ya, itu bagian atas. Ini nih biasanya bagian atas. Nah, kemudian kalau untuk title itu judul apa namanya, judul dari website yang kita bangun. Judulnya itu nanti akan tampil di sini ya, akan tampil di sini. Nah, kemudian nanti ditutup. Nah, kalau body itu nanti isi dari ini, isi dari websitenya apa saja gitu ya. Jadi di antara body ini bisa berisikan teks, bisa berisikan foto ataupun video gitu ya. Itu tergantung dari website yang kalian bikin gitu ya. Nah, kemudian di video ini kita atau saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat teks pada HTML gitu ya. Nah, sebelumnya kita di sini akan membuat instruksi sesuai dengan yang ada di slide ini ya. Membuat huruf tebal, miring dan underline ya. Nah, ini sebagai judul saja. Jadi ini nggak usah dimasukkan nanti ya. Nah, sekarang kita buka ya. Kita buka dulu Notepad ya. Nanti kita akan kerjakan semuanya atau kita membuat HTML-nya di Notepad. Oke. Oke, saya share screen dulu untuk Notepad-nya. Oke. Nah, sekarang kita bikin struktur HTML-nya dulu ya. HTML pembuka, kemudian ada head. Nah, nanti di antara head itu ada title. Nah, title-nya itu misalkan diberikan judul misalkan latihan 1 lah. Ya. Jangan lupa title penutup. Oke. Nah, untuk title di sini ya, itu nanti kalian bisa isi dengan judul yang bebas ya. Namanya bukan hanya latihan 1, tapi itu terserah kalian. Nanti munculnya di sebelah kiri atas pada browser kalian ya. Nah, oke, head-nya ditutup, kemudian ada body di pembuka. Oke, saya kasih jarak dulu ya. Ada body penutup dan ada HTML penutup. Ya. Jadi apa yang jadi misalkan pembuka ya, pembuka kalau misalkan nanti belum sempat ditutup, nah nanti pembuka yang di awal itu menjadi penutup di akhir gitu ya. Contohnya HTML ini ya, HTML, kemudian nanti ada body. Nah, body dulu ditutup baru HTML gitu ya. Nah, kita akan kerjakan instruksi yang tadi ya. Di dalam pembuatan teks HTML itu mudah ya. Nanti di dalam body itu misalkan kita ketikkan saja teksnya langsung, misalkan L. Nah,
ini nanti di browser akan muncul hanya selamat datang di HTML saja, gitu ya. Nah, di dalam penggunaan teks, format teks ya, saat kita menggunakan Word, gitu ya, atau Office lainnya seperti Excel, PowerPoint, itu kan ada kombinasi untuk hurufnya itu tebal, kemudian hurufnya miring, dan hurufnya itu ada garis bawah atau underline. Nah, di HTML itu caranya seperti ini, misalkan untuk tebal. Nah, untuk tebal itu kita menggunakan B. Nah, di sini misalkan huruf tebal. Jangan lupa ditutup B-nya. Kemudian untuk huruf miring, pakai italik ya. Nah, nanti ditutup juga I-nya, italiknya. Kemudian underline untuk huruf dengan penulisannya seperti ini. Nah, kemudian saat kalian mengetik HTML atau teks di dalam pembuatan HTML ya, di sini kalau misalkan kalian mengetikkan seperti ini, output nanti di browsernya tidak akan sama seperti ini. Karena apa? Karena di sini tidak ada instruksi untuk paragraf atau pindah baris, jadi itu di sini akan satu baris ya kalau outputnya. Oke, kita coba save dulu. Nah, kemudian untuk cara save atau cara menyimpan ya, menyimpan dengan format HTML menggunakan Notepad itu kita klik file, kemudian save as ya. Ini kalau untuk yang pertama ya. Nah, saya misalkan disimpan di sini aja gitu ya. HTML. Saya bikin folder di sini. Misalkan yang ini latihan 1. Nah, untuk file name-nya tambahkan format .html ya. Setelah nama file, kemudian .html, kemudian tipe penyimpanannya diubah jangan teks dokumen ya. Jadi save as type-nya itu kita pilih yang all files. Nah, setelah itu kita klik save. Kita klik save. Nah, bagaimana cara untuk melihat hasilnya? Nah, berarti kita masuk dulu ke folder yang tadi ya. Ke folder, saya buka dulu foldernya. Oke. Folder, nah ini saya buka folder. Tadi saya simpan di D, kemudian di sini ya belajar HTML. Nah, di sini kalau misalkan kalian salah penyimpanan formatnya bukan HTML, itu hanya akan terlihat apa namanya berupa teks Notepad saja, gitu ya. Nah, jadi ini bisa kalian langsung double klik ya. Bisa kalian langsung double klik. Di sini sudah ada tanda Google Chrome atau browser ya. Browser itu nanti apa saja yang bisa kalian gunakan. Browsernya itu macam-macam, ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome gitu ya. Ada Microsoft Edge. Nah, itu juga bisa digunakan. Kalau untuk menggunakan browser lain, ini kan biasanya kalau saya langsung double klik akan masuk ke Google Chrome. Nah, kita akan open with ya ke browser lain. Klik kanan. Nah, di sini ada open with. Buka dengan kita coba dengan Microsoft Edge. Ya. Oke, tunggu sebentar. Oke. Nah, ini hasilnya. Ya.
hasil dari pengetikan yang tadi. Jadi formatnya itu, outputnya itu jadi satu baris. Makanya tadi kalau misalkan kalian mengetikkan seperti di source code-nya yang ada di Notepad tadi, walaupun di enter ke bawah, ya, itu outputnya akan satu baris. Bagaimana caranya supaya sesuai dengan yang kita ketikkan? Itu ada beberapa cara, ya. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke ke Notepad-nya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin mengetikkan dari awal outputnya sama seperti yang kita ketikkan di sini, itu kalian bisa menggunakan pre. Ya. Bukan free ya, tapi pre. Ya. Jadi nanti akan tampil seperti ini. Ya. Oke, kita lihat, kita save dulu. Ya. Kalau sudah di save, kita masuk ke yang browser tadi. Jadi masih seperti ini, kita refresh. Nah, nanti akan seperti ini, ya. Jadi apapun yang kalian ketikkan di Notepad, kalau kita menggunakan format pre atau tag pre, ya, itu akan munculnya sama seperti yang kita ketikkan di Notepad-nya, gitu, atau di text editornya, ya. Nah, kemudian supaya terlihat seperti seperti website lain, gitu ya. Oke, saya balik lagi ke yang Notepad-nya. Ini tidak usah pakai pre, ya, kita hapus pre-nya. Nah, tapi di dalam HTML untuk pindah baris, ya, itu bisa menggunakan BR, ya. Kita menggunakan BR. Untuk BR di sini tidak ada penutup, gitu ya. Tidak ada penutup BR-nya. Jadi dia berdiri sendiri, tidak usah ada penutupnya. Oke, kita klik save. Setelah itu kita refresh di browsernya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ya, hampir sama seperti yang tadi, cuman di sini fungsinya kita menggunakan setiap pindah baris itu menggunakan BR, gitu ya. Oke, kita share screen lagi ke HTML-nya. Nah, jadi ini menggunakan BR, 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 ya. Nah, kemudian kalau misalkan nanti gimana sih caranya bikin sebuah paragraf di dalam website. Nah, untuk fungsinya nanti tag-nya itu menggunakan P, ya, atau paragraf. Nah, oke, sebelum kita masuk ke paragraf, kita balik dulu ke slideshow yang berikutnya. Ya. So, yang ini sudah selesai. Nah, sebelum ke paragraf, kita akan diarahkan untuk membuat heading. Heading di sini, jadi judul itu ada judul website, ada judul kontennya atau page-nya, per page-nya. Jadi nanti heading di sini itu maksudnya di dalam body-nya, di dalam isi dari website-nya. Jadi nanti kita menggunakan tag-nya itu H, ya, atau heading. Nah, di sini ada 6 macam heading, yaitu H1, H2, H3, H4, H5 sampai H6. Di mana H1 itu ukuran dari teksnya, ya, atau dari fontnya itu lebih besar dibanding H2, H3 sampai H6. Semakin besar nilainya H6, nah itu semakin kecil, gitu ya.
Oke, kita coba akan ketikan ini di notepad yang tadi. Oke. Kita simpan di bawahnya saja. Nah, sekarang yang pertama H1. Jangan lupa ini H1 bukan HI ya, atau HL bukan. Jadi H1 misalkan heading. Jangan lupa kalau ini ada penutupnya. Ini hanya BR saja yang tidak ada penutupnya. Sampai H6. Nah, oke, sudah selesai ya. Jangan lupa di save, Ctrl S atau kita klik file save. Nah, heading di sini itu tidak usah pakai BR karena dia akan otomatis setelah judul nanti di bawahnya itu kan kita tinggal masuk ke paragraf. Nah, itu kalau heading baik itu H1 ataupun H yang lainnya sampai H6 itu tidak usah menggunakan BR gitu ya. Jadi sudah otomatis dia pindah baris. Oke, kita save. Tadi udah kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, jadi nanti ukuran dari headingnya itu seperti ini ya, contohnya. Heading 1, heading 2, heading 3, 4, 5, dan 6. Nah, biasanya heading itu digunakan sampai heading 2 saja ya. Karena ukurannya kalau judul itu kalau tidak lebih besar dari teks biasa itu bukan judul berarti ya. Biasanya asumsinya seperti itu. Nah, kemudian untuk contohnya yang selamat datang di HTML ini akan saya ubah menjadi heading ya. Heading 1. Oke, kita ubah dulu ya. Kita ubah yang tadi. Nah, ini 1. Ini BR-nya kita hapus saja karena tidak usah ya. H1. Oke, kita coba. Nah, di dalam pembuatan judul, ini kan judul nanti ya, ini akan berubah menjadi judul. Nah, biasanya setelah judul itu akan ada garis apa ya, horizontal ya. Nah, untuk ada garis horizontalnya itu kita tambahkan HR di bawahnya ya. Oke, kita lihat hasilnya. Save dulu ya, jangan lupa. Setelah save, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini tinggal di refresh. Nah, nanti ini ya. Jadi ini yang apa namanya? Yang HR-nya. Nah, ini tebal, sepertinya ada yang belum ditutup. Kita cek lagi di notepad-nya. Nah, ini nih, ini ada kesalahan. H-nya ditutup ya. H1-nya. Kalau tidak ditutup berarti sudah ketahuan ya tadi. Yang ini yang apa namanya? Huruf tebal, huruf miring, huruf dengan garis bawahnya itu tebal semua atau H1 semua. Gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan pembuka ataupun penutupnya. Oke, kita save. Setelah save kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, nanti seperti ini. Ini yang
aslinya, gitu ya. Nah, oke. Jadi ini penulisan HTML ya, dan ini contoh hasil output dari pembuatan website sederhana menggunakan HTML. Nah, berikutnya dalam pembuatan paragraf ya, kita bisa buat sebuah konten ya dengan paragraf ya. Nah, caranya, oke, saya share screen dulu. Share screen dulu. Nah, yang ini. Nah, ini menggunakan paragraf ya. Jadi ini contohnya ya. Contohnya kita menggunakan H2 perkenalan. Ini untuk perkenalan kalian ya. Nanti bisa dicoba di rumahnya. Oke. Kalau paragraf itu menggunakan P. Nah, P-nya itu seperti ini ya. Oke, kita lihat yang ini, yang contoh yang ini. Saya izin copy paste saja ya. Untuk yang ini copy paste. Oke, saya copy paste. Nah, kita copy paste, kemudian buka lagi Notepad. Nah, ini tadi kan latihan 1 ya. Nah, sekarang di yang tadi yang saya yang akan saya paste atau yang akan saya copy paste itu di halaman yang baru. Kita Ctrl N saja Notepad-nya, kita Ctrl V. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh paragraf. Nah, paragraf 1 itu ini ya. Jadi paragraf itu kan terdiri di antara beberapa kalimat ya. Jadi paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, ini ada kombinasi heading 1 dan heading 2. Ini heading 2-nya. Kemudian ada paragraf kedua ya. Paragraf kedua nanti seperti ini ya. Kemudian P penutup, jangan lupa. Setelah itu baru kita coba. Kita save lagi seperti yang tadi. Save as. Kemudian saya ketikkan atau misalkan praktikum apa namanya, file. Nah, ini tadi di folder kita ada satu file yang sebelumnya latihan 1, kemudian file keduanya itu yang ini, praktikum paragraf.html. Kita klik save. Sudah, kita menuju ke foldernya, folder yang tadi, ini praktikum paragraf. Kita buka di Edge lagi. Ini bebas ya, terserah nanti mau langsung double klik atau klik kanan open with, itu mangga, bebas ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan kalimatnya banyak dalam paragraf tersebut, nanti di sini akan penuh ya. Nah, ini kombinasi heading 1 dan ini heading 2. Itu terserah kalian nanti mau menggunakan H1 atau H2, enggak gitu ya. Nah, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan di tata cara penulisan HTML, di mana dalam video ini isinya itu bagaimana cara menggunakan Notepad sebagai text editor, kemudian bagaimana penulisan HTML dasar, kemudian bagaimana format teks, yaitu format teks cetak tebal, miring, underline, kayak gitu ya. Kemudian untuk judul ya atau heading,
Selain itu juga ada juga untuk pembuatan paragraf. Oke, saya tambahkan sedikit. Nah, saya tambahkan sedikit mengenai jadi gini, format teks ya, tebal, italik dan underline itu bisa dipakai keseluruhannya ya, keseluruhannya. Jadi mau dikombinasikan itu bisa. Oke, saya coba dulu buka yang tadi ya. Tunggu sebentar. Nah, jadi misalkan saya bikin di bawahnya, misalkan mau tebal dan miring, berarti B, misalkan tebal. Kemudian penutupnya itu nanti diawali dengan yang terakhir ya. Berarti yang terakhir di sini antara B dan I itu I yang terakhir. Nah, berarti di sini penutupnya I dulu, baru B. Ini ya. Jadi kombinasi antara huruf tebal dan miring atau huruf tebal dan garis bawah atau underline, atau italik dengan bold atau italik dengan underline, itu hampir sama penulisannya seperti ini gitu ya. Atau ketiga-tiganya boleh ya. Ketiga-tiganya misalkan tambahkan saja di sini underline. Kemudian di sini harus di awal penutup underline-nya. Terus Pak, gimana kalau penulisannya apa memang harus B dulu, kemudian I dan kemudian U? Itu bebas, mau U dulu, mau I dulu, mangga ya. Tapi nanti penutupannya harus yang paling akhir menjadi penutup paling awal. Gitu ya. Mau dua atau misalkan ketiganya itu bebas yang mana dulu ya. Tapi nanti untuk penutupannya harus yang lebih akhir dulu ya untuk ditutup gitu ya. Oke, sekarang kita lihat, kita save ya. Kita save, kita lihat ke browsernya. Browser ini. Browsernya kita lihat yang tadi. Nah, ini tebalnya ada, miringnya ada, underline-nya ada. Jadi ketiganya ada ya. Nah, jadi ini contoh untuk format teks dan paragraf ya. Nah, di video berikutnya mungkin akan saya buatkan lagi video bagaimana kelanjutan dari setelah penulisan HTML dasar gitu ya, karena masih banyak yang harus disampaikan. Mungkin nanti di kesempatan video berikutnya insya Allah akan saya bahas lagi. Jadi terus saja ikuti channel saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar pemrograman web sederhana menggunakan HTML gitu ya, dan dengan menggunakan text editor Notepad gitu ya. Oke, kalau gitu saya tutup saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.